Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Skisah, seputar kisah penuh hikmah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Matahari pagi menyelinap lembut melalui tirai putih di jendela rumah sederhana Hana dan Reza. Kicauan burung terdengar sayup di luar, menambah damai pagi itu. Hana berdiri di dapur, mempersiapkan sarapan favorit Reza, nasi goreng kampung dengan telur mata sapi setengah matang. Senyum tersungging di wajahnya saat ia membayangkan betapa beruntungnya ia memiliki suami yang penuh perhatian seperti Reza. Hana menikahi Reza 3 tahun lalu. Dan sejak itu, hidupnya terasa lengkap. Reza adalah pria pekerja keras yang selalu berusaha membuat istrinya bahagia. Setiap hari, sebelum pergi bekerja, ia selalu menyempatkan diri untuk mencium kening Hana dan berpesan agar istrinya tidak terlalu lelah mengurus rumah. Hana mencintai rutinitas kecil itu, yang menurutnya adalah tanda cinta yang tulus. "Mas, sarapannya sudah siap," panggil Hana. Melongok ke ruang tamu tempat Reza biasanya membaca koran. Reza, pria dengan tubuh tinggi dan rambut hitam yang selalu rapi, menurunkan korannya. Ia tersenyum lebar, memperlihatkan lesung pipi yang selalu membuat hati Hana berdesir. "Terima kasih sayang, kamu memang istri terbaik di dunia." Hana tersipu, meskipun pujian itu sudah sering ia dengar. Ia meletakkan piring di meja makan dan duduk menemani Reza makan. Dalam hati, ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Setelah sarapan, Reza berangkat ke kantor. Hana melanjutkan aktivitasnya di rumah, membersihkan ruang tamu, mencuci pakaian, dan merawat taman kecil di halaman. Saat tengah menyiram bunga, sebuah suara akrab memanggilnya dari balik pagar. Hana menoleh dan mendapati sahabatnya, Anissa, melambai sambil membawa sekeranjang buah. Anissa adalah teman dekat Hana sejak masa sekolah. Dengan hijabnya yang selalu rapi dan senyum ceria, Anissa adalah sosok yang membuat siapapun merasa nyaman. "Masuk, Nis. Kamu bawa apa itu?" tanya Hana sambil membuka pintu pagar. "Ah, cuma oleh-oleh kecil dari perjalanan kemarin. Aku pikir kamu pasti suka mangga ini," jawab Anissa sambil menyerahkan keranjang itu. Hana mempersilahkan Anissa masuk, dan mereka duduk di ruang tamu, berbincang panjang lebar seperti biasa. Anissa sering menghabiskan waktu di rumah Hana, membantu menghilangkan kesepian saat Reza bekerja. "Aku benar-benar iri sama kamu, Nah," kata Anissa tiba-tiba. Matanya menerawang ke arah taman kecil di luar jendela. "Iri? Kenapa?" Hana tertawa kecil, tak mengerti maksud sahabatnya. "Kamu punya kehidupan yang sempurna, suami yang sayang, rumah yang nyaman, dan kamu sendiri selalu terlihat bahagia. Aku harap suatu hari nanti aku juga bisa punya kehidupan seperti kamu," jawab Anissa dengan nada yang sedikit melankolis. Hana menggenggam tangan Anissa. "Nis, jangan pernah berpikir begitu. Semua orang punya kebahagiaan masing-masing. Aku yakin suatu hari nanti kamu juga akan menemukan seseorang yang mencintaimu seperti Reza mencintaiku." Anissa tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit Hana baca. Namun, ia mengabaikannya, berpikir mungkin Anissa hanya sedang lelah atau memiliki masalah yang enggan diceritakan. Hari-hari Hana berlalu dengan ritme yang sama. Pagi hingga siang, ia sibuk mengurus rumah. Sementara sore hari, ia sering menghabiskan waktu bersama Anissa atau membaca buku. Sesekali, Reza mengajak Hana keluar untuk makan malam di luar. Sebuah momen yang selalu Hana tunggu-tunggu. Namun, ada satu hal yang sedikit mengusik hati Hana. Belakangan, ia memperhatikan bahwa Reza dan Anissa tampak semakin akrab. Setiap kali Anissa datang ke rumah, Reza sering bergabung dalam percakapan mereka, bercanda, dan tertawa bersama. Hana tidak pernah berpikir buruk tentang hal itu. Baginya, keakraban antara Reza dan Anissa adalah hal wajar, karena mereka sudah seperti keluarga. Namun, ada momen-momen kecil yang membuat Hana terdiam sejenak. Seperti ketika ia melihat Reza menatap Anissa terlalu lama saat bercanda, atau ketika Anissa terlihat begitu antusias saat berbicara dengan suaminya. "Ah, itu cuma perasaanku saja," pikir Hana sambil menggelengkan kepala. Suatu malam, Hana memutuskan untuk membuat kejutan kecil bagi Reza.
Ia memasak makanan kesukaannya, lengkap dengan dessert spesial. Ketika Reza pulang, ia menyambutnya dengan senyum lebar. "Wah, ada apa ini sayang? Kok spesial banget malam ini?" tanya Reza sambil mencium pipi Hana. "Nggak ada apa-apa, Mas. Aku cuma pengen buat kamu senang," jawab Hana sambil menyajikan makanan di meja makan. Malam itu berjalan hangat, seperti malam-malam lainnya. Namun, saat Hana memandangi Reza, ia merasa sesuatu yang aneh. Reza terlihat tersenyum dan tertawa, tetapi ada kerut di sudut matanya yang tidak biasa. Setelah makan malam, Hana mencoba berbicara dengan Reza. "Mas, belakangan ini kamu kelihatan capek banget. Ada masalah di kantor?" tanyanya lembut. Reza menggeleng. "Nggak ada kok, mungkin aku cuma butuh istirahat lebih banyak." Hana mengangguk, meskipun hatinya masih diliputi keraguan. Pagi berikutnya, Hana bertemu lagi dengan Anissa di sebuah kafe kecil tempat mereka biasa mengobrol. Anissa tampak lebih ceria dari biasanya, bahkan terlihat jauh lebih rapi dengan pakaian yang lebih modis. "Kamu ada kabar baik ya? Kelihatannya senang banget," tanya Hana sambil menyeruput kopi. Anissa tertawa kecil. "Nggak ada apa-apa kok, aku cuma lagi pengen tampil beda aja." Hana mengangguk, tidak ingin terlalu banyak bertanya, tetapi ia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatinya. Bulan demi bulan berlalu. Kehidupan Hana tetap berjalan seperti biasa, tetapi perasaan bahagianya perlahan mulai memudar. Ia merindukan kedekatan dengan Reza yang dulu terasa begitu hangat. Reza masih pria yang baik, tetapi ada jarak yang sulit dijelaskan. Hana mencoba menghibur dirinya dengan berbagai hal, seperti belajar membuat kerajinan tangan atau menonton film favoritnya. Namun, tetap saja ada kekosongan yang tidak bisa ia abaikan. "Nah, kamu baik-baik aja?" tanya Anissa suatu hari saat mereka sedang duduk di teras rumah. "Kenapa nanya begitu, Nis?" Hana tersenyum, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Kamu kelihatan sedikit berbeda belakangan ini. Apa ada yang kamu pikirkan?" Hana menggeleng. "Nggak ada apa-apa. Mungkin aku cuma sedikit lelah." Anissa menatap Hana sejenak, lalu menggenggam tangannya. "Kalau ada apa-apa, jangan ragu cerita. Ya, aku selalu ada buat kamu." Hana merasa tersentuh mendengar itu. Meskipun di hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah Anissa benar-benar tulus? Di malam yang tenang itu, Hana duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto pernikahannya dengan Reza. Sebuah foto yang dulu selalu membuatnya tersenyum, kini terasa seperti bayangan dari masa lalu yang semakin jauh. Ia menarik napas panjang, mencoba menguatkan hatinya. "Semoga semua ini cuma perasaan burukku saja," bisik Hana dalam hati, tanpa tahu bahwa badai besar sedang menunggu di depan. Hari itu, Hana bangun lebih awal dari biasanya. Reza masih tertidur di sampingnya. Dengan napas yang teratur, ia memandang wajah suaminya sejenak, mencari kehangatan yang belakangan ini jarang ia rasakan. Namun, yang ia temukan hanyalah kerut kecil di dahi Reza, seolah ada sesuatu yang disembunyikannya. Hana melangkah ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Suara gemericik air dari keran mengiringi pikirannya yang semakin kacau. Belakangan, Reza sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, rapat di kantor atau pekerjaan yang belum selesai. Hana mencoba menerima alasan itu dengan lapang dada. Bukankah Reza bekerja keras untuk kehidupan mereka? Tapi di hatinya ada perasaan ganjil yang sulit ia abaikan. Saat Reza turun ke dapur, ia terlihat terburu-buru seperti biasa. "Mas, mau sarapan dulu kan? Aku sudah buat nasi uduk," tanya Hana dengan senyum tipis. "Nggak usah sayang, aku harus segera ke kantor. Ada meeting pagi ini," jawab Reza tanpa menatapnya lama. Ia mengambil tasnya, mencium kening Hana sekilas, lalu melangkah keluar pintu. Hana terdiam. Biasanya, Reza selalu menyempatkan diri untuk duduk bersamanya, meski hanya beberapa menit. Shang itu, Hana memutuskan untuk menelepon Anissa. Ia ingin sekadar bercerita atau mungkin mencari penghiburan dari kegelisahannya. Namun, teleponnya tidak diangkat. Mungkin Anissa sedang sibuk, gumam Hana pada dirinya sendiri. Ia melanjutkan harinya dengan membersihkan rumah. Saat sedang mengatur lemari pakaian Reza, sebuah benda kecil jatuh dari kantong celana suaminya. Sebuah tanda terima dari restoran mewah yang terletak di pusat kota. Hana memandang kertas itu dengan dahi berkerut. Tanggalnya mencatat malam kemarin. Malam ketika Reza mengatakan ia bekerja lembur.
Siapa yang dia temui? Hana bergumam pelan, mencoba menepis pikiran buruk yang mulai merayapi pikirannya. Hari-hari berikutnya, perubahan sikap Reza semakin terasa. Ia mulai membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Jika Hana mendekat saat ia sedang memegang ponsel, Reza segera mengalihkan perhatian dengan alasan bahwa ia sedang membaca berita atau membalas email kantor. Suatu malam, saat Reza sudah tidur, Hana mencoba melihat ponsel suaminya yang tergeletak di atas meja. Namun, ponsel itu terkunci dengan pola baru yang tidak ia ketahui. Sejak kapan Mas Reza mengubah polanya? Tanya Hana dalam hati. Ia merasa dadanya mulai sesak. Ada sesuatu yang salah. Tetapi ia tidak tahu harus memulai dari mana untuk mencari jawabannya. Beberapa hari kemudian, Hana bertemu dengan Anissa di sebuah kafe kecil. Anissa datang dengan senyum cerah seperti biasa. "Hai, Hana, sudah lama kita nggak ngobrol seperti ini," kata Anissa sambil memeluk Hana erat. "Iya, Nis, aku kangen banget ngobrol sama kamu," jawab Hana, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Mereka memesan minuman dan mulai berbincang. Namun, Hana tidak bisa mengabaikan perubahan kecil pada sahabatnya. Anissa terlihat lebih rapi, dengan riasan yang lebih menonjol dibandingkan biasanya. "Kamu cantik banget, Nis. Lagi ada acara spesial ya?" Hana mencoba bercanda. Anissa tertawa kecil. "Ah, gak ada apa-apa. Aku cuma pengen dandan aja, biar gak bosan." Hana tersenyum, meski hatinya penuh tanya. Malam itu, saat Hana dan Reza sedang makan malam, Hana memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, kamu sering banget lembur belakangan ini. Apa memang sedang sibuk banget di kantor?" Reza menatap Hana sebentar, lalu melanjutkan menyantap makanannya. "Iya sayang, proyek baru ini benar-benar menguras waktu. Kamu gak perlu khawatir kok. Ini cuma sementara." Hana mengangguk pelan. Ia ingin mempercayai kata-kata Reza, tetapi hatinya memberontak. Puncak kegelisahan Hana terjadi ketika ia menemukan sesuatu yang tidak bisa lagi ia abaikan. Suatu sore, saat sedang membersihkan rumah, ia menemukan sebuah tiket bioskop di jaket Reza. Tiket itu mencatat hari yang sama ketika Reza berkata ia lembur di kantor. Hana mencoba tetap tenang. Ia menyimpan tiket itu, berharap ada penjelasan logis yang bisa ia terima. Namun, malam itu, saat Reza tertidur lelap, Hana memutuskan untuk memeriksa ponselnya. Ia menunggu beberapa menit hingga Reza benar-benar terlelap, lalu mengambil ponsel itu dari meja samping tempat tidur. Dengan jantung berdebar, ia mencoba menebak pola yang baru. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ponsel itu terbuka. Apa yang Hana temukan di dalam ponsel Reza membuat dunia seolah berhenti. Ada percakapan panjang antara Reza dan Anissa, penuh dengan kata-kata mesra dan rencana pertemuan yang mereka sembunyikan dari Hana. Air mata mulai mengalir di pipi Hana. Tangannya gemetar saat membaca pesan-pesan itu, dan hatinya hancur berkeping-keping. Pagi harinya, Hana mencoba bersikap seperti biasa. Namun, di dalam dirinya, ia merasa seperti bayangan dari dirinya sendiri. Ia memandang Reza yang sedang sarapan dengan tenang, seolah tidak ada yang salah. "Mas, nanti malam aku mau ngobrol sesuatu, ya?" kata Hana, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Reza menatap Hana sekilas, lalu mengangguk. "Oke, sayang, aku akan pulang lebih awal nanti." Hana tersenyum tipis, tetapi di hatinya, ia sudah tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Hari itu, Hana mencoba menghubungi Anissa. Ia meminta sahabatnya datang ke rumah dengan alasan ingin mengobrol tentang sesuatu yang penting. Ketika Anissa tiba, Hana menatapnya dengan sorot mata yang penuh luka. "Nis, aku mau tanya sesuatu," kata Hana tanpa basa-basi. Anissa terdiam, tampak sedikit gugup. "Apa itu, Hana?" Hana menarik napas panjang, mencoba menahan air matanya. "Apa ada sesuatu antara kamu dan Reza?" Anissa terkejut, tetapi ia berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Hana, apa maksud kamu? Kenapa tiba-tiba nanya begitu?" Hana mengeluarkan ponsel Reza dari sakunya dan menunjukkan pesan yang ia temukan. "Aku tahu segalanya, Nis. Aku cuma mau dengar pengakuan dari kamu." Wajah Anissa memucat. Ia mencoba berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. "Aku anggap kamu sudah menjawabnya," kata Hana dengan suara bergetar. Ia berdiri, menatap sahabatnya untuk terakhir kalinya. "Mulai sekarang, jangan pernah muncul di hidupku lagi.
Anissa menunduk, lalu pergi tanpa sepatah kata. Malam itu, Hana menunggu Reza pulang. Ketika Reza tiba, Hana memutuskan untuk menghadapi kenyataan yang selama ini ia takutkan. "Mas, aku tahu tentang kamu dan Anissa," kata Hana langsung. Reza terdiam. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang tidak bisa disembunyikan. "Hana, aku bisa jelaskan." "Nggak perlu, Mas. Aku cuma mau bilang, aku nggak akan pernah bisa memaafkan pengkhianatan ini," kata Hana tegas, meski air mata mengalir di pipinya. Reza mencoba meraih tangan Hana, tetapi ia menepisnya. "Mulai malam ini, kita selesai. Aku nggak bisa hidup dengan seseorang yang mengkhianati aku seperti ini." Reza tertunduk. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia katakan untuk membela dirinya. Malam itu, Hana duduk sendirian di kamarnya, memeluk bantal yang basah oleh air mata. Hidupnya yang dulu ia pikir sempurna, kini hancur berkeping-keping. Namun, di tengah rasa sakit yang mendalam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ini bukan akhir dari segalanya. Hari itu, Hana duduk di ruang tamu, dengan perasaan tidak menentu. Di tangannya, ia memegang sebuah amplop berisi bukti yang lebih dari cukup untuk mengungkap semuanya. Amplop itu diberikan oleh salah satu teman dekatnya, Ratna, yang pernah melihat Reza dan Anissa di sebuah restoran. Ratna, yang merasa kasihan pada Hana, memutuskan untuk membantu mencari tahu kebenaran di balik kecurigaan Hana. "Semoga aku salah," gumam Hana, pelan, sambil membuka amplop itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya ada beberapa foto dan screenshot percakapan. Foto-foto itu menunjukkan Reza dan Anissa tengah duduk berdekatan di sebuah kafe. Dalam salah satu foto, mereka tampak bergandengan tangan. Percakapan di tangkapan layar semakin menghancurkan hati Hana penuh. Dengan kata-kata mesra yang seharusnya hanya diucapkan kepada pasangan. Hana merasakan dadanya sesak. Ia berusaha menahan air matanya, tetapi akhirnya mereka mengalir tanpa henti. Tangannya gemetar saat ia menyimpan kembali foto-foto itu ke dalam amplop. Ketika Reza pulang malam itu, ia terlihat biasa saja, seperti tidak ada yang terjadi. Namun, Hana tahu bahwa malam ini ia harus menyelesaikan semuanya. "Mas, kita perlu bicara," ucap Hana dengan suara pelan tetapi tegas. Reza tampak terkejut dengan nada suara Hana. Ia mengangguk dan duduk di sofa, menatap istrinya yang terlihat lebih serius dari biasanya. "Ada apa, Hana?" tanyanya. Hana berdiri dengan tangan memegang amplop tersebut. "Aku mau kamu jujur sama aku, Mas. Siapa sebenarnya Anissa buat kamu?" Reza terdiam. Wajahnya berubah seketika. "Maksud kamu apa?" Ia mencoba mengelak. Hana tidak tahan lagi. Ia melempar amplop itu ke meja di depan Reza. "Aku sudah tahu semuanya, Mas. Aku tahu tentang kamu dan Anissa." Reza membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Saat ia melihat isinya, ia terdiam. Wajahnya memucat. "Aku nggak mau dengar alasan apapun," lanjut Hana dengan suara bergetar. "Aku cuma mau kamu jujur. Apa aku kurang buat kamu? Apa aku nggak cukup baik?" Reza menghela napas panjang. Ia menundukkan kepala, seolah mencari keberanian untuk berbicara. "Hana, maafkan aku," katanya akhirnya. "Aku nggak bisa bohong lagi. Aku dan Anissa, kami memang punya hubungan." Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menusuk hati Hana. Ia mencoba menahan tangis, tetapi air matanya tetap jatuh. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu lakukan ini sama aku? Aku pikir kita bahagia." Reza menatap Hana dengan wajah penuh rasa bersalah. "Aku nggak punya alasan yang bisa membenarkan perbuatanku. Aku hilaf, Hana. Khilaf." Hana tertawa kecil, tetapi tidak ada kebahagiaan di sana. "Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan? Kamu selingkuh dengan sahabatku sendiri. Seseorang yang aku percaya sepenuhnya." Reza tidak bisa membalas. Ia hanya terdiam, merasa semua penjelasan akan sia-sia. Hana tidak bisa membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Ia memutuskan untuk menghadapi Anissa secara langsung. Ia menelepon sahabatnya itu dan memintanya datang ke rumah. Saat Anissa tiba, Hana berdiri di depan pintu dengan wajah penuh amarah yang tidak bisa lagi ia sembunyikan. "Masuk," kata Hana dingin. Anissa tampak ragu, tetapi akhirnya melangkah masuk ke ruang tamu. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi akhir dari persahabatannya dengan Hana. "Duduk," perintah Hana singkat. Anissa menuruti tanpa banyak bicara. Namun, ia langsung tahu bahwa sesuatu tidak beres. "Aku mau tanya sesuatu, dan aku mau kamu jujur. Apa kamu punya hubungan dengan Reza?" Anissa tampak terkejut.
tetapi hanya sebentar. Wajahnya kemudian berubah menjadi ekspresi yang sulit dibaca. Hana, aku nggak tahu apa yang kamu maksud. Jangan bohong, Anissa. Suara Hana meninggi. Ia melempar amplop berisi bukti itu ke arah Anissa. Semua ini apa? Kamu pikir aku nggak bisa tahu apa yang kamu lakukan di belakangku? Anissa membuka amplop itu, dan wajahnya langsung memucat. Namun, berbeda dengan Reza, ia justru memilih untuk melawan. Hana, aku nggak tahu harus bilang apa, tapi mungkin ini juga salah kamu. Salah aku. Hana menatap Anissa dengan tatapan tidak percaya. Kamu serius bilang ini salah aku? Anissa menundukkan kepala sejenak, lalu berbicara dengan nada yang lebih pelan, tetapi penuh ketegasan. Kamu terlalu sibuk mengurus rumah, terlalu fokus sama hal-hal kecil. Reza butuh seseorang yang bisa mengerti dia, dan aku ada di sana untuk dia. Hana hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Tubuhnya bergetar karena amarah. Jadi, kamu pikir itu alasan yang cukup untuk merebut suami sahabatmu sendiri? Anissa tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, tidak berusaha membela dirinya lebih jauh. Aku nggak mau lihat kamu lagi, Anissa. Mulai sekarang, kita selesai. Kamu bukan sahabatku. Kamu pengkhianat. Anissa bangkit dari duduknya. Tetapi sebelum ia sempat berbicara, Hana menunjuk ke arah pintu. Pergi, sekarang. Tanpa berkata apa-apa lagi, Anissa melangkah keluar dari rumah itu. Setelah Anissa pergi, Hana duduk sendirian di ruang tamu. Air mata tidak lagi mengalir, tetapi hatinya masih terasa sangat sakit. Reza masuk ke ruangan, mencoba mendekati istrinya. Hana, aku tahu aku salah. Aku siap berubah. Aku akan mengakhiri semuanya dengan Anissa. Tolong, beri aku kesempatan, kata Reza memohon. Namun, Hana sudah tidak punya lagi kekuatan untuk bertahan. Ia menatap Reza dengan tatapan dingin. Kamu sudah menghancurkan segalanya, Mas. Aku nggak bisa hidup dengan seseorang yang mengkhianati aku seperti ini. Tapi, Hana, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Penyesalan kamu nggak akan bisa memperbaiki rasa sakit yang aku rasakan, Mas, kata Hana tegas. Reza menundukkan kepala. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Besok, aku akan pergi dari rumah ini, kata Hana. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Tapi satu hal yang pasti, kita nggak bisa kembali seperti dulu lagi. Reza hanya diam, menerima keputusan itu dengan berat hati. Malam itu, Hana duduk di kamar sendirian, memandang keluar jendela. Hatinya terasa hancur, tetapi di dalam dirinya, ia mulai merasa ada kekuatan yang perlahan tumbuh. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Mungkin hidupnya tidak lagi sama, tetapi ia bertekad untuk bangkit dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Kisah bersambung. Nantikan bagian keduanya ya. Uhibbul wafa'a bi shatta as-suwar, uhibbul wafil aminil aghar, fa ahlul wafa'i kalawni as-sahabi وحسن الربيع وماء المطر.